Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Manisinta, mahasiswi Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester 3, kelas Psikologi D. Saya di sini akan menjelaskan isi kitab At-Tazkirah Al-Hadramiyah sebagai pemenuhan tugas UTS Tadi Fikih. Babusani fi dzikri ahkami haidi wa nafasi wa istihado. Haid. Al-haid huwa damu khariju minal mar'atil lati balahot tis'a sinina fa aksaro ala sabili sihati fi awqatin mahsusatin wa huwa kama fil hadis sayun katabahu Allahu ala banati adama. Artinya, bab kedua mengenai hukum haid, nifas, dan istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih secara alami pada waktu-waktu tertentu. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. Fa mata ra'ati mar'atul lati balaghat tis'a sinina fa aksara daman minal farji wajaba 'alaiha an tamtani'a minas sholati was shaumi wa yahrumu 'ala zawjiha wad'uha sawa'un kanat damu aswada aw ahmara aw asfara aw bihi qudratun li'anna sufrata wal qudrata haidun. Kapan saja seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih apabila melihat darah dari kemaluannya, maka wajib baginya untuk mencegah dirinya dari sholat dan puasa, dan diharamkan atas suaminya untuk menggaulinya, baik darah itu berwarna hitam atau merah atau kuning atau agak keruh, karena warna kekuning-kuningan dan keruh juga termasuk darah haid. Summa inistamarra damu yawman wa laylatan ay arba'an wa isrina sa'atan fa aksara tabayyana annahu damu haidin wa inin qata'a qabla mudiyyi yawmin wa laylatin wa lam ya'ud fi muddati khamsata asyara yawman min duhurihi tabayyana annahu damu fasadin fayajibu 'alaiha qada'us sholatil lati tarakatha wa qada'us shaumil lati tarakathu. Artinya, kemudian jika darah terus keluar selama sehari semalam, yaitu selama 24 jam atau lebih, berarti itu adalah darah haid. Jika darah berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi dalam waktu 15 hari sejak hari pertama dari keluarnya darah itu, berarti darah itu adalah darah penyakit. Dengan demikian, ia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang telah ia tinggalkan, juga mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Amma idza qata'a qabla al-yawmi wal laylati walakinnahu ngada fil yawmi tsani aw ma ba'dahu ila tamami khamsata asyara yawman wa takammalat bil 'aidi arba'un wa 'ishruna sa'atan fal jami'u haidun bisyarti an la yazida damu ala khamsah asyara yawman wa illa fatajri fiha ahkamul mustahadah. Artinya, adapun jika darah berhenti sebelum 24 jam tetapi keluar lagi di hari yang kedua
atau di hari-hari yang berikutnya dalam kurun waktu 15 hari. Dan jumlah hitungan keluarnya darah itu 24 jam. Maka seluruhnya adalah haid. Dengan syarat, darah yang keluar ini tidak lebih dari 15 hari. Tetapi kalau sudah lebih, maka dihukumi dengan istihadah. Aqullu haidi wa khalibuhu wa aksaruhu. Aqullul haid yaumun wa laylatun ay miqdaruhu ma wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan ma'at tisolid dami mu'tad bijai sulai wudu'id qutnatun aw nahwu halatal lawasat wa khalibuhu sitatun aw sab'un wa aksaruhu khamsata asyara yawman falau naqassa damu man yawmin wa laylatin aw zada ala khamsata asyara bilayaliha fahuwa istihadah. Masa haid paling singkat dan pada umumnya serta paling lamanya. Masa haid paling singkat adalah sehari semalam dan batasannya yaitu 24 jam. Bila darah itu terus mengalir seperti biasa, yang mana bila diletakkan kapas pada tempat itu akan membekas darah tersebut, dan pada umumnya sekitar 6 atau 7 hari. Paling lamanya sekitar 15 hari. Apabila keluarnya darah kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka itu adalah darah istihadah. Nifasu huwa damu khariju wa kiba wiladati wa aqullu zamini lahdotun wa khalibu arba'una yawman wa aksaruhu situna yawman falau jawaza damu sitina yawman fahuwa istihadah. Artinya nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Masa paling singkat hanya sekejap saja. Pada umumnya adalah 40 hari dan paling lamanya 60 hari. Bila darah keluar lebih dari 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Aqullu tuhri baina haidataini. Aqullu tuhri baina haidataini. Khamsata asyara yawman bilayaliha wala hatta li aksarihi falau hadat sab'an wan qata'an damu ashrun summa ada fahuwa istihadah li'annahu lam yamdi baina haidataini aqullu tuhri amma tuhru ladhi bainan nifasi wal haidi fa aqulluhu lahdotun wallahu a'lamu. Masa suci paling singkat di antara dua haid. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Jika seorang wanita haid selama 7 hari, lalu darah berhenti selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Karena masih belum berlalu masa suci paling singkat di antara dua haid itu. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkatnya adalah sekejap. Istihadah hadasu daimun wa huwa damu khariju fi khairi ayyamil haid wa khairi ayyamin nifas
awin nakisungan yaumin walailatin fil haid wa hukmu mar'ati mustahadah annaha tahiratun fatajibu 'alaiha sholatu wa shaum wa yajuzu li zawjiha ityanuha. Istihadah adalah hadas yang terus-menerus, yaitu darah yang keluar di luar masa haid dan di luar masa nifas atau yang kurang dari sehari semalam di masa haid. Hukum wanita yang istihadah ialah suci dan diwajibkan atasnya untuk sholat dan puasa. Suaminya juga boleh menggaulinya. Wa yajibu 'alaiha idza aradatis sholata an tahsila farjaha wa taswahu binahwi qudnatin wa tasibahu bihirqatin in lam tata'adda bihima fala yahibu 'alaihal hasbu. Illa ini tajat ilaihi wa kanat khaira sa'imatin fa in lam tahtaj ilaihi aw kanat sa'imatan aw ta'addad bihi fala yajibu bal yalzamu sa'imata tarku summa tatawadda'u fayakunu jami'u ma duhira ba'da duhuli waqti wala buddha aidan fi wudu'iha minal muwalati bi antahsila mudwasani qabla jafafi awal. Jika hendak sholat, ia diwajibkan membersihkan kemaluannya dan menyumbatnya dengan kapas, lalu diikat dengan kain selama ia tidak merasa terganggu atau merasa sakit karena keduanya. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyumbat kemaluannya, kecuali saat dibutuhkan, dan ia tidak dalam keadaan berpuasa. Tetapi, jika tidak dibutuhkan atau ia dalam keadaan puasa, atau terganggu karenanya, maka hukumnya tidak wajib. Bahkan bagi yang wanita yang berpuasa harus meninggalkannya dari menyumbat kemaluannya. Setelah itu ia berwudu, dan hal-hal tersebut harus dilakukan setelah masuknya waktu. Selain itu, ia diharuskan berkesinambungan dalam wudunya, yaitu membasuh anggota yang selanjutnya sebelum keringnya anggota yang pertama. Wa yajibu 'alaiha ba'da wudu'i mubadaratu bisolat fa in ahurrat li khairi maslahatis sholati wajaba 'alaiha imadatul husli lil farji wal hasbu wa tasiru wal wudu bihilafi ma idza ahurrat li maslahatis sholati kantidori jama'atin fala yajibu 'alaihal istinaf wa yajibu 'alaiha tajdidu misabati wa taharati likulli fardin. Dan setelah wudhu, diwajibkan untuk segera sholat. Jika menunda sholat tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, ia harus mengulang kembali untuk membersihkan, menyumbat, dan mengikat dengan kain pada kemaluannya, serta mengulangi wudhunya. Sebaliknya, bila ia mengakhirinya karena untuk kemaslahatan sholatnya, seperti menunggu jamaah untuk sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulangi hal itu, dan diwajibkan untuk memasang ikatannya dan memperbarui bersuci setiap kali sholat fardu. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifas.
sitatu umurul lati tahrumu bil jannati batti wahiyya salatu wa tawaf wa masu mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjid wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraah. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas ada 6 perkara, sebagaimana yang telah diharamkan saat seseorang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Wa yusadu 'alaiha shaum fala yajuzu laha shaumu wa hiya haidun aw nufusa'u wa la yazihu minha balsa aswamu wal mururu fi masjid in khafat talwisahu fitan wal istimta'u bima baina sururati wa rukbat ayyahrumu 'alaiha an. Summa kana zawjaha minat tamatu bima baina sururati wa sukbati fi jima'in aw khairi hatta naduru ila ma bainahuma bi syahwatin min khairi ilmi. Dan ditambah juga puasa. Ia tidak boleh puasa saat ia sedang haid atau nifas, bahkan tidak sah puasanya, dan berdosa bila dilakukannya. Selain itu, diharamkan lewat dalam masjid jika dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah yang menetes. Juga diharamkan menikmati pada bagian antara bawah pusar dan atas lutut, baik dengan cara hubungan badan dan lain sebagainya. Bahkan melihat pada bagian itu antara bawah pusar dan atas lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Fayajibu 'alaiha an tamtani'a minhu in talabaha wa tahruba minhu idza arada tamattuha biha fi halil haidi wan nifas. Qala Allahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fatazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadkhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa matan qadama't damu wahtasalat falaha tamkinuhu min dzalik. Diwajibkan baginya untuk menolak keinginan suami bila memintanya untuk berhubungan badan, dan menghindar bila suami ingin menikmati pada bagian itu di saat haid dan nifas. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan setelah darahnya berhenti juga, setelah ia mandi wajib, maka ia boleh mempersilahkan suaminya melakukannya. Wa yahrumu 'alaiha an takdiba 'alaihi fataqula lahu inna haidul
an atuhmirahu bihaid idza ka'annat haidan faqad ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala la'anallahu khaisata wal muhawwasa qala lamma wal khaiyatu wal khaisatu hiyallati la ta'limu zawjuha annaha haidun liyaji'aha fayujami'aha wal muhawwasa hiyallati atakunu haidan fatakdibu ala zawjiha wa taqulu inna haidun. Dan diharamkan baginya membohongi suami seperti ia berkata, aku sedang haid, agar suami tidak mendekatinya. Juga diharamkan baginya bila tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid jika dia memang dalam keadaan haid. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah melaknat al-Ghawishah dan al-Mughawwisah. Berkata sebagian ulama, makna dari kalimat al-Ghawishah adalah wanita yang tidak memberitahu suaminya kalau ia haid, agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Dan al-Mughawishah adalah wanita yang tidak sedang haid dan berbohong kepada suaminya dengan mengatakan bahwa dia sedang haid. Tanbihun idza kanatil mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas summa tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhuli waqti sholati wa qad madha minal waqti samanan yumkinuha fi'lu tilka sholati fihi wa lam tusalliha fal wajibu 'alaiha idza tahurrat min haidiha aw nifasiha an taqdiya tilka sholat li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha wa lam taf'alha wahda yusamma turwal mami. Catatan penting: apabila seorang wanita yang suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datang salah satu dari keduanya, haid atau nifas, setelah masuknya waktu sholat, sedangkan pada saat itu masih ada waktu untuk dia bisa mengerjakan sholat, namun dia tidak mengerjakannya, maka diwajibkan atasnya setelah dia suci nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat itu. Karena sebenarnya sholat itu diwajibkan atasnya, dan saat itu ia masih mendapatkan waktu untuk dapat melakukannya, tetapi ia tidak melakukannya. Hal ini disebut turwal mani, datangnya penghalang. Wa idza kanat haidan aw nufasa awang qada ngadamu qabla huruji waqti sholatin minas sholawati khamsi walau biqadari lahdatin fal wajibu 'alaiha mubadaratu bi fi'li tilka sholati in kana al-waqtu muttasi'an wa illa fayajibu 'alaiha qada'u tilka sholati allati qata'at damu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadaru taqdi
jika wanita yang haid atau nifas telah berhenti darahnya atau suci sebelum keluarnya salah satu waktu sholat wajib meski hanya sebentar, maka diwajibkan atasnya untuk segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak, maka ia untuk mengqadha sholat yang pada saat darah haidnya bersuci masih tersisa waktunya tadi walaupun hanya sekedar cukup untuk takbiratul ihram. Wa kama yahibu qada'u tilkas sholat yahibu qada'u sholatil lati qablaha in kanat tuhmanu ma'aha ta'hiran qadduhri wal mahrim fa in kanatis sholatu lati qablaha la tajma'u ma'aha qal fajri wal ashri fala yajibu qada'uha bal yajibu qada'u dhatil waqti faqat wa hadha yusamma sawalal mami. Artinya, begitu juga selain diwajibkan untuk mengqadha salat tersebut, juga diwajibkan untuk mengqadha salat yang sebelumnya kalau memang salat itu termasuk yang bisa dijamak takhir seperti duhur dan maghrib. Tetapi jika salat yang sebelumnya tadi bukan salat yang bisa dijamak takhir seperti subuh dan asar, maka ia tidak wajib mengqadhanya, tapi yang wajib ia qadha adalah salat yang pada waktu itu saja. Hal ini disebut zawalal ma'ni atau hilangnya penghalang. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya bab 4. Al-bab arba'i fi huquqi walidaini wa huquqi zawji wa fi damma tabarruj. Faslun fi huquqi walidaini. Amma huququ walidaina faqad qalahu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaina ihsanan. Wa qala ta'ala wa qadda rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kabira ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman wahfid lahuma jannahadulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shahira. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Wa qala alaihi salatu wassalamu jannatu tahta aqdami ummahati. Wa qala sayyiduna Hadudu radhiyallahu anhu wal walidaini lahum haqqun yaqumu bihi may yattaqillaha wal mudluna bin nasab wa yanbahi lil mar'ati an tahrika haqqa walidaini wa an taquma bi sirrihima wa an la tukhalifa kalamahuma fa inna Allaha jalla wa ala qad awjaba alaina imtisala amriha. Tadabarna ayyutuha nisa'u qawlahu jalla dhikruhu wa bil walidaini ihsanan ay ahsinu ilal walidaini ihsanan imma yablughanna
yablughanna indakal birra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul, yang artinya bab keempat tentang hak-hak orang tua dan suami serta tercelanya perbuatan bersolek atau memamerkan kecantikan. Hak-hak orang tua. Tentang hak-hak orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Rasulullah SAW bersabda, "Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kalian." Beliau SAW bersabda, "Surga di bawah kaki ibu." Junjungan kami Al-Haddad radhiyallahu anha berkata, "Dan kedua orang tua mereka memiliki hak yang harus ditunaikan bagi mereka yang bertakwa. Begitu juga hak terdekat karena nasab. Diharuskan bagi wanita untuk mengerti hak orang tua, berbakti kepada mereka, dan tidak menentang ucapan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita agar patuh terhadap perintah mereka berdua." Wahai para wanita, renungkanlah firman-Nya di atas yang maha besar sebutan baginya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, yakni benar-benar berbuat baik kepada mereka berdua dengan sebenar-benarnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Maksudnya, jika ayah atau ibumu telah mencapai usia lanjut, maka diwajibkan bagimu untuk menghormati dan mengagungkan mereka berdua, serta beradab di hadapan mereka berdua. Bukti itu sampai pada batasan tidak diperbolehkan mengucapkan Maksudnya tidak mengucapkan di hadapan mereka berdua kata-kata seperti yang dicontohkan di atas, yang menunjukkan bosan atau gerutu. Dan janganlah engkau membentak keduanya, yakni jangan kau bentak mereka berdua, akan tetapi beradablah kepada mereka berdua. Lahumma uffin, ay idza balagha abuka au ummuka haddal kibari fawajibun alaika ihtiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'adabu lahuma ila hadi an la taqula lahuma uffin ay atantik amamahuma hatta bimisli hadihil kalimati lati tadullu ala tadajjuri wa atanharhuma la tasjarhuma bal ta'addab lahumma wa qul lahumma qawlan kariman ay idza khatabtahuma fa khatihuma bil kalami hasanil ladzi tuhibbu an yukhatibaka bihi au aduka wa ihfid lahumma janaha duli minar rahmati ay tadallal liwalidayka wa hawwin nafsaka indahuma rahmatan bihima wadhkur rahmatuhuma bika wa syafaqatahuma alaika wa anta fi sihari wa qul rabbi arhamhuma kama rabbayani shahira
wa takfi hadihi ayatu dalilan li syarrafi walidaina wa khadimi hakimima ala au adihima ya'izuna wa yaqumuna biriha kama qamat bi birri walidayha wa fawqa hada kullihi ridwanu rabiha wa khalifiha anha faqad waradda 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala ridallahi fi rida walidaini wa sahatu li fi sahati walidaini wa ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan li mushitan li walidayhi fa anna anhu sahitun wa man asbaha mushitan li murdiyan li walidayhi fa anna anhu radin. Hal tuhibbu ihdakunnu in yashatallahu alaiha wa an la yubarruha aw aduha fa idza kuntuna kadzalika fala tardayna bizalika fabadirna illa ihtirami walidaini wa imtisali amrihima wal ihsani ilaihima wa taqdimihima fi birri wassilati wal mahrufi alai nafsi wal auladi min khairi minnatin alaihima wala istiqali lahuma wahdarna kullu hadri an yahwiyakunna iblisu fatukhalifnahuma fa inna huquqal walidaini min al-kabairi amma sami'tuna qawlahu alaihi salam akbaru kabair salasun isra'u billahi wa huququ wa walidaini wa syahadatu sur wa qawluhu fil hadisi akhar salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihi jannah mudminu khamri wal qawli walidayhi waddayusu alladhi yukiru qabasa fi ahlihi. Kabar gembira ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kabar itu adalah Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan memberikan rezeki kepada anaknya yang hidup dan mendirikan bakti kepadanya, seperti dia dulunya berbakti kepada kedua orang tuanya. Serta di atas semua ini, dia akan mendapat ridho Tuhan dan Penciptanya. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia berfirman, barang siapa bangun di pagi hari melakukan perbuatan yang mendatangkan ridhoku, namun dia menjadikan kedua orang tuanya murka, maka aku menjadi murka kepadanya. Dan barang siapa bangun di pagi hari melakukan perbuatan yang mendatangkan murkaku, namun dia menjadikan kedua orang tuanya ridho, maka aku menjadi ridho kepadanya. Apakah seseorang di antara kalian ingin mendapat murka Allah dan anak-anak yang tak berbakti? Jika kalian dalam kondisi seperti itu, maka janganlah kalian rela kepada diri kalian. Bersegeralah menghormati kedua orang tua kalian, mentaati perintah mereka berdua, berbuat baik kepada mereka berdua.
juga mendahulukan mereka berdua dalam hal bakti, menjaga silaturahmi dan perbuatan baik daripada diri sendiri, anak dan selain mereka berdua, serta tidak merasa berat dalam menjalankan perintah mereka berdua. Berhati-hatilah kalian dari iblis yang menyesatkan, sehingga kalian mengingkari perintah mereka berdua, sebab durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Tidaklah kalian mendengar sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang terbesar ada 3, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan kesaksian palsu. Begitu pula sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah dari surga, peminum arak, pendurhaka kepada orang tua, dan dayus, yaitu suami yang membiarkan keburukan pada istrinya, atau membiarkan perbuatan yang marah kepada zina pada istrinya. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu berlipat ganda dari berbakti kepada ayah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anha berkata dalam kitab An-Nasa'i, boleh jadi semua itu dikarenakan rasa lelah saat hamil dan kesulitannya yang dirasakan oleh ibu, perjuangan yang berat saat melahirkan, menyusui dan mendidik, serta kelembutan dan rasa iba yang lebih pada ibu. Wallahu a'lam. Seseorang telah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling berhak atas persahabatan yang baik? Maksudnya berhak atas baktiku dan aku sambung silaturahmi dengannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, baru ayahmu. Seperti halnya diwajibkan bagi manusia untuk berbakti kepada mereka berdua di saat mereka hidup, maka diperintahkan pula baginya untuk berbakti kepada mereka berdua setelah wafat. Hal itu dengan cara berdoa, memohonkan ampun bagi mereka berdua, melunasi hutang-hutang, menunaikan wasiat, menyambungkan tali silaturahmi dengan kerabat mereka, berbakti kepada sahabat-sahabat mereka, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Semua itu merupakan kesempurnaan dalam berbakti, seperti yang disebutkan. Dalam hadis selain itu, berdoa bagi mayit, beristighfar dan sedekah baginya memberikan manfaat yang besar bagi mayit. Hendaklah manusia tidak lalai dari semua hal di atas, khususnya mengenai hak-hak kedua orang tua. Begitu juga hak-hak selain orang tua, seperti kerabat dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, serta orang-orang Islam secara umum. Fayanbahilla lil insani an la yahwala an zalik fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqin khairihuma minal aqaribi wa dawi huquqi alaihi wal muslimin umuman. Inha faslun fi haqqi zawji. Qala Allahu ta'ala, rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafitatun lil ghaibi bima hafidallah wala ati takhafuna nusyuzahunna fa'idahunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabilan innallaha kana 'aliyyan kabira. Hak-hak suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya,
Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus atau tidak patuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Qala Sayhu Muhammad Aminun Quradiyu fi kitabi Irsadul Muhtaji li hukuki aswaji ba'dal istihadi bihadihi ayati karimati wa tikrihi sababa nasuliha. Rijalu qawamuna 'alan nisa'i ayyakumuna 'alaihinna qiyamal fu'adi 'alar ra'iyat farrajulu yaqumu bimasalihi mar'ati wa tadbiri wa ta'tibi wa yajtahidu fi hifdiha. Walamma asbata qiyama 'alan nisa'i rijali baina sababa bi amrayni ahaduhuma wahbi wasani kasbiyun wa qad taqarra awwala bi qawlihi bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din ay annallaha faddala rijali 'alan nisa'i bi umurin minha siyadatul aqli wa dini wa husnu tadbir wa mazidul quwwati fi a'mal wa ta'ati wa iqamati sa'air. Artinya, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Irsyadil Muhtaj li Hukukil Azwaj berkata, setelah menyebutkan ayat di atas dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istrinya. Maksudnya, laki-laki itu melindungi mereka para wanita, selayaknya pemimpin melindungi rakyatnya. Laki-laki hendaklah melaksanakan tugasnya, melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan istrinya, memiliki rencana dalam hidup, mengajarkan adab, dan bersungguh-sungguh dalam menjaganya. Ketika laki-laki diperintahkan melindungi wanita, maka Allah menjelaskan sebabnya dalam dua hal. Pertama, wahbi atau kelebihan yang diberikan tanpa usaha, dan kedua, kasbi atau kelebihan yang muncul melalui ikhtiar. Tentang kelebihan yang pertama tersebut, Allah menyebutkan dalam firman-Nya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Maksudnya, sesungguhnya Allah melebihkan laki-laki atas wanita dalam beberapa hal, di antaranya kelebihan dalam akal dan agama, merencanakan sesuatu dengan baik, memiliki kelebihan pada kekuatan dalam amal perbuatan, ketaatan, mendirikan ritual ibadah, kekuasaan, kesaksian, kewajiban dalam berjihad, melaksanakan sholat Jumat, tambahan bagi dalam pembagian harta warisan dan nasib kembali kepadanya. Walawi ayatu wa syahadatu wa wujubu jihadi wal jumu'ati wa ziyadatu nasibi fil mirasi wa ilaihi intisab. Summa dakarrasani biqaulihi wa bima anfaqu min amwalihim ay bisababin ma akhraju fi nikahihinna min amwalihim fil muhuri wan nafaqati summa qasamahunna ala kisman. Fadakarra awwala biqaulihi fasolihatu
minhunna qanitatun ay muti'atun li aswajihim hafidatun lil ghaibi ay lima yajibu alaihinna hifduhu fi hali ghaibati aswajihinna minal buyuti wal furuji wa amwali. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nisa'i imra'atan in nadarta ilaiha saratka wa in amartaha ata'at wa in hibta anha hafitat fi malika wa nafsiha. Summa tala ayata rawahu Abu Dawud Tayalisiyu wa Ibnu Abi Hatim. Sedangkan kelebihan yang kedua disebutkan dalam firman-Nya, dan karena mereka laki-laki telah memberi nafkah dari hartanya. Maksudnya disebabkan apa yang mereka keluarkan dari harta mereka untuk mahar dan nafkah keluarga. Lalu Allah membagi mereka kaum wanita menjadi dua. Pertama disebutkan dalam firman-Nya, maka perempuan-perempuan yang soleh dari kalangan wanita yang taat kepada Allah, yaitu wanita yang taat kepada suami mereka dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Maksudnya, diwajibkan bagi wanita menjaganya di saat suami tidak ada di tengah mereka, yaitu menjaga rumah, kehormatan, dan hartanya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah jika kau melihatnya, maka ia akan menjadikanmu bahagia. Jika kau memerintahnya, maka ia akan menaatimu. Dan jika kau tidak ada di antara mereka, maka ia akan menjagamu dalam harta dan dirinya. Lalu Allah menjelaskan kelompok wanita yang kedua dalam firman-Nya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan, maksudnya kamu menduganya akan nusyuz atau tidak patuh, yaitu kemaksiatannya yang merupakan ketidaktaatan terhadap suami. Jika tampak pada mereka tanda-tanda nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, yakni jadikanlah mereka takut terhadap hukuman Allah dengan ucapanmu, seperti ucapanmu kepada istri, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadanya, sesungguhnya aku memiliki hak atas dirimu, kembalilah kepada tanggung jawabmu, ketahuilah sesungguhnya taat kepadaku diwajibkan kepada dirimu. Fa'in lam yu'ashir fiha wa'du wa asyarat ala zalika fa'ujurha wa huwa qawluhu ta'ala wahjuruhunna fi madaji'i ay itaziluhunna fi firasin akhar fa'in lam yarji'na bil hijrani fakhawifuhunna wa idribuhunna darban khaira mubarrihin wa huwa alladhi la yaksiru ngadman wa la yashinu ngudwan fa in ata'nakum bitaraki nusyusi fala tabhu alaihina sabilan ay la tadlubu tariqan ila ta'addi alaihina wa dulmihinna innallaha kana aliyan kabira. Fahdaruhu an yungakibakum in dalamtumuhunna fa innahu aqdaru alaikum minkum ala man tahta aidikum intaha mulakhasan. Jika nasihat itu tidak berbekas di dirinya dan ia terus-menerus dalam kemaksiatannya, maka tinggalkanlah ia di tempat tidur, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, yaitu jauhilah mereka dengan cara engkau tidur di tempat tidur lain.
Jika dengan cara dijauhi mereka tidak kembali sadar, maka jadikanlah mereka takut, dan kalau perlu pukullah mereka, yakni dengan pukulan yang tidak keras. Maksudnya, pukulan yang tidak mematahkan tulang atau berbekas di anggota badan. Tetapi jika mereka menaatimu, maksudnya meninggalkan perbuatan musyrik, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, yaitu janganlah kalian mencari jalan untuk menganiaya dan menzaliminya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebab itu, berhati-hatilah dari hukumannya jika kalian berbuat zalim kepada mereka. Dia Allah Maha Kuasa ke atas kalian, daripada diri kalian sendiri juga, ke atas orang-orang yang di bawah kuasa kalian. Ketahuilah, wahai para wanita, sesungguhnya hak para suami atas istrinya termasuk hak yang sangat besar. Telah diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi bahwa beliau SAW bersabda, andai kata aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, maka pastilah aku akan memerintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. Sabda ini merupakan kiasan akan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Maka diwajibkan bagi kalian para wanita agar mendirikan hak-hak suami agar kalian dapat mencapai kesuksesan dengan pahala yang banyak. Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hibban dan At-Tabrani dengan lafaz yang berbeda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita jika melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia masuk ke pintu-pintu surga dari pintu manapun yang diinginkannya. Faslu fi dhamma tabaruj wa hassa ala hodo basri. Qala Allah Ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabaruj tabaruja jahiliyah ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina laha wa rasulah wa qala jalla dikruhu wa kullil mu'minati yahdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna ila libu'ulatihinna. Ayat yahibu malaikuna ma'syara nisa antumassilna kalamallahi jalla wa ala fa innahu yaqulu wa qarna fi buyutikunna bimakna lazimna buyutakunna fa inna hissal mar'ati wa syarrafaha mu'azzamatuha maskanaha walida qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa lil mar'ati nasibun fi huruji illa muttaratan wa laisa laha nasibun fi tariqin ilal hawasiya rawahu Tabrani fi kabir. Summa qala ta'ala wala tabarrujna tabarruju jahiliyah awla jahiliyah hum ahlul kufri min qablal islam wa qad nahakunnahu anit tashabuhi bihim fala takunna fi i'radin an adabi hadihi ayat kaifa tastahsinu muslimatuha limatu libasat khaira libasi mu'minati
wa kaifa yamilu qalbuha ila ma tastamiluhu nisa'u ifrun ki wa ashbahuna fi libasi wal khuli wa ma lakunna tahrujna safirati wujuhi khairu muhtasimatin ama sami'tunu qawlahu jalla dhikruh ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahiman. Selanjutnya adalah isi kandungan kitab, kecaman terhadap bersolek, dan ajakan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka. Diwajibkan bagi kalian, wahai para wanita, agar mematuhi firman Allah. Dia berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Maknanya, tinggallah kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya kebesaran dan kemuliaan seorang wanita terletak pada menetapnya mereka di rumah mereka. Sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak memiliki hak untuk keluar dari rumahnya, kecuali jika dalam kondisi darurat, dan tidak memiliki hak di jalan kecuali di tepinya. Lalu, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maksudnya jahiliyah, mereka adalah orang-orang kafir yang hidup sebelum Islam. Allah telah melarang wanita-wanita muslimah menyerupai mereka. Karena itu, janganlah kalian berpaling dari adab yang dijelaskan ayat ini. Bagaimana seorang wanita muslimah menyukai pakaian yang bukan merupakan wanita yang beriman dan solehah? Bagaimanakah hatinya menjadi condong kepada hal-hal yang dikenakan oleh wanita-wanita Eropa dan menyerupai mereka dalam pakaian dan perhiasan? Mengapa kalian keluar berpergian dengan wajah-wajah yang tak tertutup? Apakah kalian tak pernah mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haza walatah tarizil mar'atu kulla ihtiraji ngani nadori ila rijali ajanib fa inna Allah jalla wa ala qad amarraha bihadi basari wa inna kasiran minan nisa'i yajhalna tahrima nadori mar'ati illa rajuli ajnabi fa innahu yahrumu nadaruha ilaihi kama yahrumu nadaruhu ilaiha faqad ruwiya an ummi salamata annaha kanat inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mamunata id aqbala ibnu ummi maktumin fadakhala alaihima faqala alaihi salatu wassalam ihtajiba minhu qalat faqultu ya Rasulullahi alaysa huwa a'mala yubsiruna faqala sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Afangum ya wa inna antuma alastuma tubsiranihi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Fala yajuzu nadurru mar'ati li syai'in minar rajul wa zalika lima dzukira wa li anna qasdaha minhu ka qasdihi minha fa'lamna zalika wa'lamna bihi taqusna insyaallah ta'ala bil khairi wal karamah wal tahtari mar'atu aidan min kashfi ngawratiha bi hadratin nisa wa ngawratul mar'ati mindan nisa'i muslimati ma baina surrutiha wa rukbatiha wa ngindal kafirati yajibu an tastara syami'a badaniha ila ma yabdu ngindal mihnat fala yajuzu an taksifa mar'atu ma baina suratiha wa rukbatiha nginda ahadin minan nisa'i walau kanat ummuha au bintaha au ukhtaha au khadimataha fa inna dzalika haram kama la yajuzu laha an taksifa min badaniha indan nisa'i kafirati siwa ma yabdu indal mihnati wallahu a'lam, yang artinya lalu hendaklah seorang wanita menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh dari memandang kepada lelaki asing yang bukan mahramnya atau tak dihalalkan baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya agar menundukkan pandangan. Sebagian besar wanita tidak memahami tentang diharamkannya seorang wanita memandang lelaki asing, padahal memandang hal itu diharamkan baginya. Seperti lelaki asing juga diharamkan memandang dirinya. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah pada saat dirinya bersama Nabi SAW dan Maimunah. Pada saat itu datanglah Ibnu Ummi Maktum atau sahabat yang buta, masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat mereka berdua. Maka beliau SAW bersabda kepada mereka berdua, "Kenakanlah hijab kalian." Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah ia buta dan tak dapat melihat kami berdua?" Beliau SAW bersabda, "Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihatnya?" Disebutkan bahwa kedudukan hadis ini adalah hasan sahih. Tidak diperbolehkan seorang wanita memandang sesuatu dari laki-laki asing, disebabkan hal-hal yang telah tersebut di atas. Karena keinginan seorang wanita memandang lelaki sama seperti keinginan lelaki memandangnya. Ketahuilah hal ini dan amalkanlah, maka kalian akan mencapai kesuksesan dengan kebaikan dan kemuliaan, insya Allah. Hendaklah seorang wanita berhati-hati pula dari menyingkapkan auratnya di hadapan wanita yang lain. Aurat seorang wanita di hadapan wanita muslimah yang lain adalah antara pusar dan kedua lututnya. Sedangkan jika di hadapan wanita yang kafir, diwajibkan baginya menutup seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang biasa tampak menurut kebiasaan dalam suatu daerah. Tidak diperbolehkan seorang wanita menyingkap auratnya di antara pusar dan kedua lututnya di hadapan wanita lain, walaupun ibu, putri, saudari, atau pembantu wanitanya. Hal itu adalah perbuatan yang haram. Semua itu seperti diharamkan baginya menyingkapkan sebagian tubuhnya di hadapan wanita kafir, kecuali hal-hal yang biasa tampak menurut kebiasaan di suatu daerah. Wallahu a'lam. Shadaqallahu